Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Leo untuk bulan Januari 2019. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2019. Semoga di tahun ini, di 2019, Leo mengalami banyak perubahan yang signifikan, berlimpah bahagia, berlimpah rezeki dan sehat selalu, dan diwarnai dengan kehidupan yang indah, yang manis, yang ceria ya. Dan yang terpenting lagi, semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal aku yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, saya akan membacakan peruntungannya dibagi 4. Kehidupan itu 3 kartu, kemudian karir bisnis 3 kartu, asmara berpasangan 3 kartu, dan asmara yang lajang 3 kartu. Kalau soal keuangan dan kesehatan bisa dilihat di video yang mingguan ya. Setiap minggunya dihadirkan videonya, setiap bintang ada ya. Dan jangan lupa juga buat yang mau konsultasi secara private, silakan kontak Mbak Tati di WhatsApp, nanti ditanyakan berapa biaya konsultasi dengan Mbak Endang. WhatsApp-nya 0878 8500 1208 ya, 0878 8500 1208. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Siap Leo? Saya akan ambil kartunya. Yang pertama, kehidupan. Iya, kita akan ambil. Kemudian karir dan bisnis 1, 2, 3. Kemudian apalagi asmara yang berpasangan 1, 2, 3. Leo ya untuk yang berpasangan. Kemudian asmara yang lajang 1, 2, 3. Leo siap? Kita mulai untuk kehidupan. 9 tongkat, 9 of wands, kemudian the Fool, Temperance. Wah, ada 2 kartu mayor. Di sini ada 9 tongkat, mengawali sesuatu dengan ada banyak persoalan yang harus Anda selesaikan. Tapi sebaiknya jangan menyendiri ya, jangan menghindar. Kalau ada masalah, selesaikan bersama, tuntaskan. Bisa jadi ini kaitannya di waktu di bulan sebelumnya ada beberapa hal yang belum tuntas sehingga terbawa di tahun 2019, seperti ada beberapa persoalan yang harus selesai tapi Anda masih tunda-tunda, akhirnya bingung sendiri, pusing sendiri, emosi sendiri. Coba diselesaikan, mumpung bisa dibereskan dan bisa dikerjakan dengan baik, maka selesaikan dengan ketelitian, dengan kesabaran dan yakin. Satu persatu akan tuntas juga kok ya. Yang penting tekadnya harus kuat. Di sini the Fool ya, si bodoh tanpa gini. Jadi Anda melakukan sesuatu, Anda nggak tahu nih, belum ada pengalaman, belum pernah mengerjakan, tapi Anda berani dan sanggup ambil risiko. Ibaratnya kayak orang berpetualang tapi nggak tahu nih medannya seperti apa. Dan Anda yakin dengan bekal ilmu, dengan keberanian, dengan support, dan dengan petunjuk yang Anda jadikan sebagai panduan, insya Allah itu bisa mencukupi ya, mencukupi bekal untuk mencoba peluang yang sedang Anda jajaki gitu ya. Karena ini adalah kesempatan emas untuk mengubah segalanya menjadi lebih baik. Dan lepas dari problem-problem ini, itu PR berat buat Anda yang ternyata semua bisa dienolkan ya. Dari semua yang ribet-ribet ini, 0, the Fool nilainya 0. Ini memang bikin pusing, bisa juga mungkin anggaran pribadi jebol gitu ya, karena merayakan sesuatu buat nyenengin banyak orang, menyenangkan keluarga, teman dan sebagainya, mungkin akhirnya membuat secara pribadi Anda defisit ya. Aduh, jangan sampai ya, harus diperhitungkan baik-baik. Tapi bisa jadi ini terkait dengan persoalan usaha, pekerjaan dan sebagainya yang membuat Anda harus menguras kemampuan ya, menguras daya pikir Anda untuk mencari jawaban atas problem yang dihadapi.
Dan di sini di pertengahan berarti ya Anda menemukan jawabannya dan satu persatu dipangkas, dituntaskan, diselesaikan dengan baik. Dan Anda memulai sesuatu dengan keberanian dan tekad, yakin semua akan berjalan dengan baik. Dan di sini temperance, kesederhanaan, simple. Yang namanya orang punya pengalaman, punya pengaruh, punya networking, itu akan mudah membangun satu kehidupan lagi dari situasi yang misalnya ngedrop, akan cepat bangkit asalkan menemukan kesadaran, tekad yang kuat, dan berdoa ya. Ikhtiar dan doa itu udah satu paket. Dan di sini malaikat penyeimbang kehidupan akan membantu ya, memberikan jalan atau memberikan petunjuk agar Anda jauh lebih mudah menemukan kemungkinan-kemungkinan besar yang bisa menjadikan hidup Anda bahagia lagi, ceria lagi, terselesaikan segala persoalannya, dan Anda menganggap semua itu adalah proses hidup ya. Kesadaran spiritual Anda bangkit dan Anda makin matang dalam proses hidup itu sendiri. Dan Leo menemukan banyak hikmah dari setiap peristiwa yang dihadapi di bulan Januari ya. Oke, kemudian untuk yang karir dan bisnis ya, 2 piala judgment atau karma, kemudian 9 piala. Ini kartu mayor ya, judgment atau karma. 2 piala ini gambaran di mana untuk karir dulu saya bahas ya. Ini adalah satu gambaran di mana Anda melakukan kerjasama dengan baik, bekerja, berkomunikasi, membentuk satu tim, satu unit kerja dengan amat sangat baik, sehingga orang merasa equal, tidak dibedakan, setara, semua mendapatkan penghargaan atas apa yang dilakukan, dan Anda memberikan report yang positif, memberikan hasil yang diharapkan, dan ini adalah bentuk kerjasama yang memuaskan karena apa yang diharapkan diterima hasilnya sesuai dengan apa yang dibayangkan sebelumnya. Dan ini ada gambaran malaikat, apa yang Anda kerjakan karena on the track, jujur, sesuai dengan arahan, Anda mendapatkan kayak blessing, berkah, petunjuk yang positif dalam hidup Anda. Judgment ini akibat, sebab akibat. Kalau Anda sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dengan jiwa yang lurus, jiwa yang tulus, dan segala tekad yang kuat, akan membuat Anda menemukan banyak petunjuk untuk lebih berhasil lagi di berikutnya, akan lebih hati-hati dalam melaksanakan sesuatu karena ini terkait dengan progres dari karir Anda, progres dari langkah kerja Anda. Penuh kehati-hatian, mencoba mendengar, merasa, dan membuat keputusan dengan hati-hati. Karena Anda tahu apa yang Anda lakukan akan ada dampaknya. Apakah itu baik, apakah itu buruk, semua tergantung dari bagaimana Anda memutuskan dalam proses pekerjaan ya. Dan ini 9 piala adalah gambaran di mana seseorang yang merasa percaya diri dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang dikerjakan, semua sudah di luar kepala. Inilah keistimewaan dari Leo dalam mengerjakan beberapa hal, sangat berusaha menguasai sehingga tidak ada celah yang membuat orang lain merasa nggak sesuai, nggak cocok, atau kecewa dengan hasil kerja Anda. Jadi ini adalah gambaran di mana Anda sudah cukup matang, sudah cukup bagus, prepare dalam setiap pekerjaan, sehingga di Januari sepertinya ada banyak hal yang membahagiakan, yang menyenangkan hati, yang memberikan harapan besar dalam progres karir yang terus berkembang dengan baik ya. Dan buat yang berbisnis, 2 piala itu adalah kerjasama, kesepakatan yang diharapkan. Terjadinya kontrak kerja atau terjadinya kesepakatan, terjadinya kebersamaan seias kata bahwa misalnya ingin mengembangkan usaha yang dijalin atau usaha yang digerakkan selama ini disepakati. Dan sepertinya justru lebih mudah lagi atau dipermudah untuk mengembangkan apa yang sudah dilakukan selama ini. Dan di sini usaha Anda itu diingatkan untuk menghitung atau mengevaluasi hasil. Karena apa yang Anda lakukan kalau total sungguh-sungguh menggerakkan bisnis Anda akan berkembang pesat. Tapi kalau Anda ya udah apa yang diterima itu aja yang dirasakan,
Ini justru yang akan berdampak tidak baik kalau Anda cuek dengan usaha atau bisnis yang dikembangkan. Misalnya satu contoh aja, kalau banyak bisnis saya nanti malah habis-habis nih waktunya ya. Misalnya Anda punya bisnis refleksi ya atau spa. Pelayanan untuk customer supaya bisa kembali lagi, selain hitung-hitungan harga yang kompetitif, Anda juga harus pertimbangkan tempat ya. Harus wangi, jangan bawa apek, lampunya juga diperhitungkan yang syahdu, jangan mentrong gitu ya, terang benderang. Itu malah justru membuat suasananya ini kayak bikin nggak syahdu gitu. Harus diperhitungkan lampu seperti apa, detail gitu ya. Terus misalnya kalau wallpaper seperti apa, aroma apakah aromaterapi atau memang dengan pengharum ruangan yang yang sentral gitu ya. Itu juga harus dipikirkan. Kemudian apakah misalnya tempat untuk refleksinya selalu dibersihkan, selalu ada minuman penutup setelah orang di terapi gitu ya, misalnya di refleksi dan sebagainya. Itu adalah peningkatan. Karena saya pernah melihat ada orang punya usaha refleksi tapi cuek aja, yang penting dapat setoran, tapi tidak dipikirkan wewangiannya, karena ruangannya jadi bau apek, customer ngeluh. Karena saya dapat cerita dari klien, dari mana habis refleksi, aduh bukan tambah sehat malah tambah sumpek karena masuk ke ruang yang apek katanya. Nah itu bahayanya yang akan membuat customer Anda pergi kapok gitu. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi tetap kualitas dan kontrol dari setiap apa yang Anda kembangkan di bisnis yang Anda geluti. Core bisnisnya apa, itu yang harus menjadi perhatian utama supaya jangan menjadikan kendala yang muncul itu justru dari Anda sendiri ya. Dan di sini 9 piala adalah kemajuan yang pesat dari apa yang Anda lakukan, karena semakin lama Anda semakin yakin Anda berada di jalur yang tepat dalam bisnis, asalkan dilakukan dengan hati-hati, dengan penuh tanggung jawab, dan diawasi, quality controlnya jangan sampai putus gitu ya. Di situ akan mendapatkan penilaian yang lebih dari customer atau klien Anda, yang tidak akan kapok untuk datang lagi, untuk membeli lagi, untuk berlangganan lagi gitu ya. Oke, karir bisnis sudah. Sekarang untuk asmara yang berpasangan, Ksatria koin, matahari, the sun, kemudian 7 koin. Ini adalah progres dari sebuah hubungan dalam asmara yang berpasangan. Jadi bisa orang yang berpacaran, bertunangan, berumah tangga gitu ya. Di sini Ksatria koin, Anda selalu memperhatikan walaupun berjauhan, walaupun misalnya long distance, Anda selalu memikirkan kualitas dari hubungan, bagaimana mengarahkan supaya tetap dalam suasana yang mesra, tetap memiliki kualitas, tetap merasakan bahagia bersama Anda gitu ya. Dan di sini matahari, di sini kalau Ksatria koin Anda juga memikirkan bagaimana pergerakan dari rancangan untuk masa depan. Ngobrolnya sudah fokus untuk adanya perubahan step by step menuju kepada kesejahteraan. Jadi ujung-ujungnya adalah peningkatan kualitas materi, kuantitinya gitu ya. Bagaimana berusaha untuk bisa saling mencukupi, saling melengkapi, dan mensupport kehidupan. Jangan sampai ada yang merasakan kurang disayang, kurang dicintai, kurang diperhatikan, atau bahkan tidak memperhatikan kemajuan dari misalnya di bekerja capek, bagaimana perjalanan karirnya, bagaimana beban tugasnya, bagaimana problem-problemnya. Nggak ada masalah kalau seandainya memang jadi pasangan, tanyakan ada masalah apa, ada yang mau diceritakan, perlu tahu juga. Tapi ada juga pasangan yang nggak pengen pasangannya tuh ikut menanggung beban problem yang ada di pekerjaan. Cuma kebagian ampasnya, manyun aja kalau ketemu. Jangan, ceritakan, karena itu bisa lebih meringankan hati dan pikiran Anda. Karena pasangan dilibatkan, itu akan membuat hati tambah nyatu. Percaya deh, karena udah saya lakukan gitu. Kadang waktu dulu saya kerja di televisi,
program yang sedang saya produseri, saya diskusikan sama suami, masukan-masukannya jadi pertimbangan saya sehingga ada warna dari apa yang dikerjakan gitu ya. Saya nanya suami, kira-kira kalau ini bagus nggak? Enggak, kamu coba ini deh. Jangan, itu nanti terkesan monoton. Aku dari sudut penonton loh gitu. Jadi masukan-masukan itu akan memberi warna, akan memberi keyakinan pada kita karena ada sudut pandang yang lain daripada diri kita. Dia lebih objektif, sementara kita kan yang memproduksi, jadi mungkin subjektif. Menurut saya bagus, menurut orang lain belum tentu gitu ya. Dan matahari, jadikan hidup Anda dengan pasangan itu selalu ada gairah cinta, ada semangat, ada inspirasi yang terus menebarkan energi positif sehingga Anda dengan dia betul-betul memiliki kekuatan rasa yang tidak tergoyahkan, kekuatan cinta yang membuat rasanya cinta itu kekal gitu ya. Rasanya cinta itu power dalam hidup Anda. Bayangkan buat orang yang cintanya lagi keganggu ya, ada pihak ketiga yang masuk dalam kondisi hidup yang berjalan itu, dia akan pusing 7 keliling mencari tahu dengan siapa, di mana, lagi ngapain, siapa aja yang telepon, siapa aja yang WhatsApp, siapa aja yang ngechat. Wah, pokoknya nggak bisa tidur. Nah, nggak bahagia kan? Nah, kalau yang di sini ciptakan kebahagiaan. Jadi gairahnya itu hawa hangat, dan kalaupun panas itu adalah gairah, simbol gairah. Hawa hangat itu karena desire, rasa kangen, rindu, ingin terus bertemu bersama dengan orang yang dicintai ya. Dan di sini 7 koin, ada banyak kesempatan, ada banyak kemungkinan yang bisa dikembangkan untuk makin menyatukan dan menguatkan hati Anda dengan pasangan. Jangan dibiarkan begitu saja. Kalau memungkinkan Anda dengan dia membahas sesuatu yang kelak malah membuat Anda berdua beruntung, sejahtera, kenapa tidak ya? Terkadang orang suka mengecilkan sesuatu sehingga peluang yang bertumpuk di depan itu lewat. Coba evaluasi lagi, diskusi lagi, apa sih yang sebetulnya menjadi kemungkinan-kemungkinan membuat kita bisa lebih maju, lebih sukses, lebih mapan. Boleh dong berpikir untuk mapan, sejahtera, lepas dari beban hutang piutang, lepas dari beban tanggung jawab yang gak selesai-selesai misalnya, dan menggapai satu kehidupan yang lebih stabil gitu ya. Itu yang harus dimulai dengan pasangan ya. Oke. Kemudian untuk yang lajang, coba kita lihat 3 pedang. Kemudian ratu tongkat ya, Queen of Wands. Di sini as tongkat. Iya, untuk Leo sepertinya harus dihapus rasa sakit atau rasa sakit hati, patah hati, dendam, marah, benci, campur aduk jadi satu yang terkait tentang seseorang yang sudah mungkin berkhianat atas cinta tulus Anda ya. Jadi lepaskan dia, tutup masa lalu, mungkin peristiwanya belum lama, mungkin peristiwanya malah malam tahun baru, jangan sampai ya. Dan mungkin situasinya memang sudah tidak bisa dipertahankan, dia sudah terlalu sering bohong, dia sudah terlalu sering menyakiti hati Anda, dia sudah terlalu sering mengkhianati apa yang menjadi sumpah setia gitu ya. Sebagai lajang saat ini Anda harus segera move on. Jangan lama-lama mikirin kisah cinta yang sudah kandas, yang amat sangat menyakiti hati. Karena kalau Anda sudah bertekad menutup semuanya, Leo lajang itu orangnya tangguh dan kuat, biasanya cepat bisa move on. Seperti di sini nih, Ratu Tongkat, tegas, kuat, mempunyai segala hal yang positif dalam kehidupannya dan bangkitkan diri dengan menggunakan nalarnya, intuisinya, dan segala sesuatu membuat dia bisa segera melakukan hal-hal yang positif dan membuat dia lebih bergairah, lebih bersemangat, lebih yakin bahwa di depan sana ada banyak kemungkinan yang membuat bahagia ya. Jadi yang lalu tutup buku aja. Dan di sini as tongkat ya. As tongkat ini menggambarkan bahwa sudah ada sesuatu yang membuat Anda yakin bahwa Anda punya kesempatan menjalin kedekatan dengan seseorang, dan ini adalah gairah ya, semangat. Tongkat elemen api berarti
nggak lama ya, di Januari Anda bisa membangkitkan lagi desire, bisa naksir lagi, bisa suka lagi, bisa menjalin lagi satu hubungan yang mungkin akan membuat Anda jauh lebih hati-hati ya. Nggak bisa cuek atau masa bodoh, tapi tetap harus memaintain sebuah hubungan supaya kualitasnya makin meningkat. Mungkin ini pelajaran yang lalu Anda terlalu percaya, terkesan jadi nggak awas ya, tidak waspada, padahal ada gerak-gerik yang mungkin sebetulnya Anda bisa menerka, oh ada something nih gitu. Jadi kedepannya betul-betul Anda menjaga dengan seutuhnya, dengan sungguh-sungguh, tapi tidak trauma ya. Karena orang yang trauma katanya ketika menjalin hubungan agak reseh katanya. Semua dicurigain, semua dicek-cek gitu. Tapi kalau itu terjadi sebetulnya bukan faktor dianya kepoan gitu. Pasti ada sesuatu yang sudah dilanggar sehingga kepercayaannya cedera gitu. Jangan sampai dilakukan. Buat yang masih lajang, pegang teguh komitmen dan yakinlah kalau Anda memulai segala sesuatu dengan kejujuran, kedepannya Anda akan menjadi orang yang dipercaya dalam membangun satu hubungan dan dalam membina satu ikatan cinta ya. Dan di sini mudah-mudahan Leo punya kesempatan dekat dengan seseorang dan bisa membangun satu ikatan cinta yang progresnya Anda sendiri mengarahkannya mau kemana ya. Harus optimis, jangan berlama-lama patah hatinya, nggak enak gitu ya. Oke, buat Leo, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati, apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, di sini yang merah sentuh, kemudian ada lonceng disentuh lagi. Buat yang belum punya Gmail, buat ya, nanti baru bisa subscribe gitu. Kemudian bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Komen, jangan lupa ya, saya baca kok satu persatu komennya. Dan terima kasih, nanti kalau ada kesempatan saya di depan desktop gitu ya, di depan komputer, saya jawab satu persatu. Karena kalau yang handphone khusus itu ya untuk mengupload, untuk segala macam ada beberapa. Jadi kadang-kadang saya harus menghasilkan video, tapi untuk menjawabnya waktunya itu ya. Yang penting videonya, kalau enggak kan protes ya, Mbak Endang kok belum yang mingguan, yang daily. Iya. Dan itu memakan waktu banyak sekali, tapi saya happy kok ya. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaan Leo. Semoga Januari ini membawa berkah yang besar untuk Anda dan bahagia selalu. Sekali lagi terima kasih. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.